ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, anak-anak semua, ya, baik bapak ibunya semuanya, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di media video ini kita dapat bertemu, bertatap muka, walaupun saya tidak melihat secara langsung, tapi mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, dijadikan hamba-hamba yang mendapat predikat takwa di bulan suci Ramadan ini. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada penghulu semua kebaikan yang hanya memberikan syafaatul uzma kepada hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para tabi'in, alim ulama serta umumnya kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, tentu kita semua ingin merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Tentunya kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang hanya lewat saja, ya, bukan hanya kebahagiaan yang hanya selintas, tapi kebahagiaan yang hakiki. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan rahmat Allah, ya. Kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ada empat golongan, ada 4 orang yang pasti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan orang, ya. Pertama siapa? Talil Quran. Talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kedua, wahafizil lisan. Kedua adalah orang yang senantiasa memelihara lisannya, memelihara lidahnya. Ketiga, wa mutma'il jinan, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan terakhir keempat, was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Pertama tadi apa? Orang yang suka membaca Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran. Kedua, hafizil lisan, memelihara lisan. Ketiga, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini cocok semua. Cocoknya apa? Ini semua bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Bukan hanya membacanya saja, tapi memahami isi Al-Quran, ya. Setelah dipahami apa diamalkan. Karena kita tahu Al-Quran adalah pedoman hidup untuk umat manusia, ya. Karena
Rasulullah diutus itu ila kafatalin nas, untuk seluruh umat manusia. Berarti Al-Quran pun kitab sucinya seluruh umat manusia sebetulnya. Sebagaimana Allah menyeru di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, maaf, bukan ya ayyuhalladzina amanu, maaf, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tuh, jadi Allah saja menyeru kepada seluruh umat manusia. Berarti sebetulnya Al-Qur'an ini adalah kitab untuk seluruh umat manusia. Begitu. Ya. Nah, jadi pertama baca Al-Qur'an ya. Jangan lupa membaca Al-Quran, ya syukur-syukur yang biasa nggak biasa tamat gitu ya, coba ditamatkan. 1 bulan ini boleh ditamatkan nih, paling tidak 1 juz ya. Ya kalau boleh, kalau bisa 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 30 juz, mohon maaf, 30 kali khotaman maksudnya. Ya, sehari sekali, luar biasa itu ya. Nah, itu pertama membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Nah, ini amalan-amalan ini cocok nih ya. Jadi ketika kita berpuasa itu, ketika kita saum gitu, nah kita harus jaga lidah kita. Kita harus bisa menjaga ucapan kita, perkataan kita, jangan sampai menyakiti orang gitu. Puasanya nggak batal kalau kita menyakiti orang dengan lidah kita, dengan lisan kita. Tapi apa? Pahala puasanya batal. Itu yang rugi begitu. Ya. Kata Rasulullah apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Coba kita nahan perut kita kosong, lapar dan haus ya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu rugi. Ya makanya dijaga tuh lidah kita, ya dijaga lisan kita supaya tidak berkata-kata yang kotor, supaya tidak mengucapkan hal-hal yang tidak berguna, dijaga, gitu ya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Perbanyak baca Al-Quran. Kembali ke poin pertama tadi, begitu. Ya, baik. Yang ketiga, wamut'imil ji'an. Itu memberi makan orang yang kelaparan. Nah, ini cocok lagi gitu kan. Puasa itu paling tidak dapat 2 pelajaran. Pertama, muraqabatullah. Ya, merasa diri kita diawasi oleh Allah, begitu. Ya. Kalau kita udah merasa diawasi oleh Allah, insya Allah tuh nggak ada istilahnya nyemen. Nah, siapa tuh yang suka nyemen tuh, ya? Siapa tuh yang suka nyemen? Nggak kan? Ya mudah-mudahan enggak gitu ya. Nah, keduanya paling tidak ya pelajarannya itu punya rasa apa? Pertama muraqabatullah. Kedua peduli sama sesama, ya terhadap sesama itu peduli. Nah ini di bulan Ramadan ini kita tumbuhkan sikap peduli kita. Terlebih lagi di kondisi yang sekarang ini, wabah sedang menyebar di mana-mana, pengangguran banyak begitu. Ya, akhirnya apa? Banyak orang-orang yang kelaparan. Ya, coba salurkan harta kita apabila ada kelebihan harta ya, atau makanan. Kalau kita punya makanan, kita tengok gitu ya. Kita tengok orang-orang sekitar kita, di sekeliling kita, barangkali memang ada yang membutuhkan. Ya, kita nggak tahu kan, coba gitu ya. Karena memang ya dalam kondisi seperti ini kita harus coba meningkatkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita gitu ya, kepada tetangga kita, bahkan kalau memang bisa gitu kepada orang-orang yang ya sekeliling kita, sekitar kita lah gitu ya. Nah barangkali ada yang kelaparan gitu kan. Puasa ini melatih kita kan merasakan lapar gitu kan. Nah itu ya. Ketiga, wamut emil ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Dan keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini ya,
Bahkan saking luar biasanya puasa di bulan Ramadan ini pahalanya hanya Allah yang balas dan hanya Allah yang tahu. Ya, kata apa? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan semua amal anak Adam itu dilipat gandakan dari 10, 70, 700, 7.000, pokoknya 7.770 lah pokoknya ya. Itu ada bilangannya. Ya. Disebutkan oleh Allah jelas begitu lipatan-lipatannya. Bahkan kata Allah, Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang Allah kehendaki. Tapi kata Allah apa? Lanjutannya, ila saumu li, kecuali saum. Ya. Wa ana ajibihi, wa ana ajzibihi. Ya, kecuali saum itu aku yang akan membalasnya langsung. Nah, itu luar biasa saum itu. Ya. Dan saum itu melatih kita memasukkan makanan yang baik sebetulnya untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk perut kita gitu. Jangan sampai saum itu pas buka, luar biasa. Es buah, mie golosor atau mie soropot, ada kerupuk yang gede itu apa namanya, asoy ya, barangkali ada yang kurang tahu itu. Terus apalagi kolak, bubur kacang hijau, apa gitu. Pas buka tuh Allahu Akbar, langsung semua masuk, akhirnya nggak bisa taraweh kemerkaan. Nah, itu malah nggak baik gitu. Jadi justru diatur makanannya ya, tuh ya. Dan satu lagi, orang yang berpuasa itu Allah sediakan nanti satu pintu di surga namanya Babur Royan, yaitu pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, itu luar biasa ya. Jadi tadi orang yang dirindukan surga itu ada 4. Pertama, ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kedua, orang yang memelihara lisan. Ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan keempat adalah orang yang senantiasa atau orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, yang bisa Ustadz sampaikan untuk anak-anak ya. Ya, mohon maaf tadi nggak diperkenalkan, insya Allah nanti diperkenalkan oleh ustadz-ustadz yang ada di situ ya. Ya, baik. Terima kasih, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.